Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ataupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kepada kita. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya Ahmad Sultani Matondang dengan nomor induk mahasiswa 0104192129 ingin mempresentasikan tentang undang-undang yang berada pada haji yang pada tahun 2019, yaitu dosen pengampu daripada mata kuliah praktikum manajemen haji dan umroh, yaitu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Kemudian di sini saya akan membahas tentang bab yang pertama, yaitu pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ibadah haji. Yang pertama itu ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Yang kedua, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan ibadah umroh adalah ibadah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Kemudian yang ketiga itu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian yang keempat itu jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima itu jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Yang keenam itu jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Kemudian yang ketujuh, jemaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang kedelapan, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Kemudian yang kesembilan itu petugas penyelenggara ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan atau ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan serta pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri dan atau di luar atau di Arab Saudi. Kemudian yang ke-10 itu penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Kemudian yang ke-11 itu penyelenggara ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Kemudian yang ke-12 biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Yang kemudian yang ke-13 ialah biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang ke-14 nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan atau investasi. Kemudian yang ke-15 dana elisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian yang ke-16 biaya perjalanan ibadah haji khusus yang selanjutnya disebut BIPIH khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Kemudian yang ke-17
bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPS, BIPIH adalah bank umum syariah dan atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian yang ke-18, setoran jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPS BP. Kemudian yang ke-19, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh. Kemudian yang ke-20, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari Menteri. Kemudian yang ke-21, sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengolahan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Kemudian yang ke-22, kelompok terbang yang selanjutnya disebut kloter adalah kelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Kemudian yang ke-23, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ke-24, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ke-25, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian yang ke-26, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian yang ke-27, hari adalah hari kerja. Yang ke-28, setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan hukum. Kemudian pasal 2, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berasaskan yang pertama itu syariat, yang kedua amanah, yang ketiga itu keadilan, yang keempat kemaslahatan, yang kelima kemanfaatan, yang keenam keselamatan, yang ketujuh keamanan, yang kedelapan profesionalitas, yang kesembilan transparansi, dan kesepuluh akuntabilitas. Kemudian di pasal ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bertujuan yang pertama itu memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Dan kedua itu tujuan daripada ibadah haji dan umroh mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.